Jadi karena misalkan contohnya pesannya itu adalah ketika wanita yang sedang menstruasi itu tidak diperbolehkan melakukan sholat itu karena apa? Karena gerakan-gerakan sholat itu dapat semakin memperlancar aliran darah menuju yang akan keluar dari tubuh kita. Jadi itu salah satu, jadi itu penjelasannya. Dan ketika ada aliran darah itu lancar keluar, itu nanti takutnya terjadi pendarahan, jadi akan ada semakin banyak gitu ya, semakin deres gitu kan. Jadi makanya orang-orang yang sedang wanita-wanita yang sedang menstruasi itu tidak diperbolehkan untuk sholat gitu kan. Nah itu salah satu alasan yang rasional gitu kan. Jadi itu adalah salah satu pesan yang menyebutkan untuk alasan rasional gitu. Terus kemudian nomor 6 itu adalah pembuktian. Jadi biasanya kalau buktiin pakai apa sih? Pakai data, pakai fakta gitu ya. Jadi menunjukkan kekuatan pesan gitu. Contoh misalkan kayak minggu lalu kita bahas 50% orang-orang tua di Taiwan itu mereka adalah orang-orang obesitas dan juga orang-orang yang kemarin gitu. Itu datanya dari mana? Dari sini kayak gitu. Jadi memang ini ya sudah pembuktian gitu ya. Iya benar, osteoporosis. Iya benar. Jadi data menunjukkan bahwa gitu kan. Jadi itu adalah suatu pesan ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa daya tarik pesan itu apa sih? Bisa menimbulkan rasa takut gitu kan. Terus kemudian daya tariknya apa lagi? Ada ganjarannya. Kemudian dia motivasional. Kemudian ada lagi yang emosional, rasional, dan pembuktian. Dia tahu ini osteoporosis ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Yang kelima itu ada gaya pesan. Nah, gaya pesan itu, jadi pesan itu betapa pentingnya pesan itu. Jadi kita harus tahu gitu gayanya seperti apa. Jadi miliki gaya. Jadi pesan itu bagaimana kita membuat pesan itu agar mudah dipahami. Gimana sih cara mudah dipahami? Misal caranya adalah dengan bahasa hendaknya mudah dimengerti gitu kan. Jadi bukan bahasa yang jelimet intinya gitu. Jadi gaya bahasa yang efektif itu adalah yang mudah dipahami. Terus kemudian kaya perbendaharaan alias kaya kata ya. Jadi tidak hanya menggunakan kata-kata itu saja, tapi dia menggunakan kata yang lain-lain itu supaya tidak bosan. Kemudian ada lagi yang yaitu mampi. Itu sebenarnya mampu mampu mengungkapkan hal-hal yang secara konkret atau yang mampu mengungkapkan hal-hal secara details. Kemudian bisa diuji. Dan yang kelima itu adalah memiliki minat insani. Jadi memiliki minat untuk jadi pesan itu dimiliki minat untuk orang ya, insani ya. Nah, oke, sampai sekarang ada pertanyaan tidak? Saya dulu Mbak Frima, Mbak Zien, Mbak Siti aja deh panggilnya. Mbak Ika sama Mbak cuma 3 orang ya? Salah nih 4 ya. Sama Mbak Grace Esti. Zia. Aku panggilnya maunya Mbak Siti. enggak bercanda. Mbak Zia. Oke. Sip. Ya, lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut sekarang. Sebentar. Duduk. Oke. Jadi sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut dengan masuk ke pilihan kata.
Jadi masih ada pilihan kata dan struktur pesan. Jadi kita tuh milih katanya tuh yang harus apa sih, yang oh ini kayaknya alhamdulillah muncul Mbak Ana kayaknya. Halo, assalamualaikum Mbak pemasaran 1. Teman-teman nggak bisa ini ya, pakai ini ya, Mbak Ana ya ini ya. Alhamdulillah. Ya Allah, subhanallah, telat, nggak apa-apa, berjuang ya. Ini ya harus, oh harus ini namanya ya, nggak bisa ya, makanya Mbak pemasaran. Alhamdulillah sekarang malam ini sungguh spesial sekali nih, sepertinya kita ada kedatangan Mbak Ana pemasaran 1 itu, ya kan? Oke, selamat datang Mbak Ana. Alhamdulillah akhirnya lengkap 5 juta. Perlu di ini nih, perlu di perlu diabadikan bahwa kita sudah 5 juta orang. Oke ya, alhamdulillah bisa semuanya kumpul, sesuatu sekali. Kangen jadinya, kangen ya. Nanti kita ini lagi, nanti pas ujian ketemuan lagi. Oke, lanjut ya. Jadi yang kita lakukan itu gimana sih pilihan kata? Oke, nanti insya Allah pas ujian ya, insya Allah ya. Jadi pilihan kata dan struktur pesan. Jadi pilihan kata buat pesan itu harus seperti apa? Harus jelas gitu kan. Harus jelas, harus tepat, harus menarik gitu kan. Harus apa sih? Harus jelas, tepat, dan menarik ya. Yang kita lihat yang tadi itu sebelumnya, ya kan? Gaya pesan itu harus apa gitu kan, harus mudah dimengerti gitu ya, harus kayak pemeliharaan, kemudian dia mampu gitu ya mengungkapkan secara konkret atau details ya, kemudian bisa diuji secara empiris dan memiliki minat insan. Oke, jadi pilihan kata sekali lagi, karena pesan itu sangat penting sehingga kita harus melakukan pilihan-pilihan kata yang harus jelas, tepat, dan menarik. Kemudian struktur pesannya seperti apa sih? Nah, di sini ada struktur pesan itu, ada 1 pandangan, ada 2 pandangan gitu kan. Iya Mbak Ana, namanya pemasaran 1. Saya kira ada penyelundup masuk tadi. Gitu ya. Oke, jadi struktur pesan itu ada 1 pandangan, ada 2 pandangan. Jadi yang 1 pandangan itu efektifnya itu hanya digunakan orang yang mendukung kita gitu ya. Jadi hanya ada satu pandangan saja. Kalau ada 2 pandangan itu gampangnya adalah yang ada kontradiktif, yang ada efektif pada khalayak yang ada kontranya gitu ya. Struktur, kemudian oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Kegemaran seperti apa strukturnya? Jadi ingat ya bahwa pesan itu, karena pesan itu sangat penting sekali, makanya kita harus merancang pesan itu secara jelas, tepat, kemudian menarik gitu ya. Terus kemudian, nah ini nih, kita mulai nanti setelah ini kita mulai menulis gitu ya. Tadi saya udah bicarakan ada PR ya, ada ini, ada tugas tambahan ada tugas tambahan, mau nggak? Mau ya. Jadi sekarang itu kita masuk kepada pengertian. Jadi dari tadi itu kita membahas tentang persuasif apa gitu kan. Nah sebenarnya pengertian pesan persuasif itu seperti apa sih? Jadi ini ada proses untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain dengan menggunakan manipulasi. Ada manipulasi sehingga orang lain berperilaku seperti kehendaknya sendiri. Jadi
Bagaimana sih? Sebenarnya gampang aja sih. Persuasif itu bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, dan orang lain itu bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan.